Hai, halo bro, jumpa lagi bersama Jonathan. Ya, kali ini aku mau bercerita mengenai power bank ya, sehubungan dengan eh, apa namanya video-video saya sebelumnya yang membahas masalah power bank, ya kan? Timbul banyak pertanyaan dan timbul yang ada yang suka yang ini, ada yang suka yang itu. Power bank ini begini, power bank itu begitu. Ada yang 10.000 mAh, ada 20.000 mAh, ya kan? Eh? Pro kontra itu ada selalu ya dalam apa? Setiap aku update video ya mengenai power bank dari berbagai brand, dari berbagai apa namanya? Wattnya atau mAh-nya, banyak pro dan kontra gitu loh ya. Nah, di sini aku membahas masalah apakah eh, yang benar itu penggunaannya menggunakan power bank atau charger. Nah, itu loh ya. Ini pembahasannya arahnya ke sana ya. Jadi arah pembahasan yang aku bahas kali ini adalah pembahasan lebih utama kita harus bijak dalam penggunaan power bank ya. Beda ya, kita dalam penggunaan apa namanya? Penggunaan charger itu beda ya. Jangan kita samakan penggunaan charger dengan penggunaan power bank, itu kita samakan, itu jangan ya. Beda ya. Ibarat kata gini ya, aku kasih ilustrasi mengenai eh, bedanya power bank dengan charger ya. Kenapa aku buat seperti ini? Supaya kita bisa menjaga yang mana gadget kita atau perangkat kita untuk kesehatan baterainya, dan terlebih juga mungkin ke perangkatnya juga gitu loh ya, agar perangkatnya itu tidak terjadi apa-apa, baterainya sehat dan tidak gonta-ganti baterai atau yang jadi drop atau bagaimana gitu loh. Jadi ini aku kasih ilustrasi sedikit ya. Ibarat kata kita gini, kita punya makanan ya, makanan pokok kita adalah beras atau nasi gitu loh ya. Makanan pokok kita itu beras atau nasi. Suatu saat kita makannya mie instan, itu bukan berarti kita menjadi bahan pokok makanan kita mie instan, ya kan? Sama halnya dengan kita dalam pengecasan. Pengecasan itu yang benar ya memang menggunakan charger ya. Penggunaan menggunakan charger. Ya. Gitu loh. Penggunaan yang benar itu menggunakan charger. Kalau namanya power bank, itu sifatnya adalah keadaan darurat atau emergency. Ya. Keadaan darurat atau emergency ketika kita di suatu tempat di musim yang lalu ketika hujan rintik-rintik, nah itu laku ya kan. Jadi ini aku menerangkan ya jadi geli sendiri itu ya. Ya. Jadi fungsinya gitu, power bank itu ketika kita di suatu tempat tidak ada aliran listrik, atau kasarannya gini, mati lampu lah. Nah, itu loh. Mati lampu baru kita gunakan ini. Menggunakan power bank itu seperlunya. Itu loh, ya. Jelas ya? Penggunaan power bank itu seperlunya. Tidak menjadi mata pencaharian atau makanan pokok. Gitu loh. Kenapa aku bisa bicara seperti ini? Karena aku baca beberapa literasi yang mengatakan bahwa penggunaan power bank yang
menjadi makanan harian atau makanan pokok itu membuat perangkat kita mengalami eh, kemerosotan atau kesehatannya menurun. Itu dalam waktu bukan saat itu misalkan ya. Kita pakai power bank terus habis itu kita ngecas handphone terus habis itu saat itu drop rusak, enggak. Di jangka panjangnya gitu loh. Ya. Di jangka panjangnya itu akan ada efek atau akibat gitu loh. Iya kan? Itu akan terjadi. Nah, itu sudah aku baca beberapa literasi yang menjelaskan tentang itu gitu loh. Ya. Jadi penting bagi teman-teman kalau menggunakan power bank itu hendaknya yang bijak. Bijak itu dalam arti ya itu tadi. Ketika mati lampu, nah baru gunakan power bank. Tapi jangan power bank ini sebagai bahan pokok harian yang mengkondisikan power bank itu harus yang gini, harus yang itu. Nah, itu enggak. Ketika kita menggunakan power bank pun kita harus bijak dalam arti gini. Kita mengecas nih. Kita mengecas handphone kita ya. Kita mengecas handphone kita, bread ya. Ini ya memang nggak boleh kayak kita memakai charger. Ketika kita mengecas handphone terus habis itu kita tinggal untuk berjam-jam kita tinggal diam seperti itu tidak bisa, walaupun ya kan ada yang menyebutkan ya di kolom komentar kalau ini tidak bisa untuk mati sendiri kalau ketika penuh atau panas atau gimana, nggak bisa, sementara yang ini bisa. Loh iya betul, power bank itu walaupun bisa berhenti sendiri, bisa bisa apa namanya, bisa ngekat sendiri, tapi kalau kecolok tetap aja itu membuat sesuatu ke perangkat kita gitu loh. Karena memang daya yang ada di dalam power bank itu gede. Beda ya sama ini ya. Beda. Ini begitu aliran listrik masuk, jebret kita ngecas, yang ada ya di sini segini aja. Ketika listriknya berhenti ya udah, gitu loh. Beda sama power bank, dia disimpan di sini, listrik itu, daya itu disimpan ke sini sebanyak yang masuk di sini, gitu loh. Tidak ada filternya lagi, nggak ada. Beda sama kita ngecas seperti ini, gitu loh. Itu beda, gitu loh, ya kan? Makanya coba ini aku kasih tahu, ketika teman-teman membeli handphone seperti ini, ya, kita iPhone 15 atau Samsung S24, apakah kalian di tempat itu dibekali apa namanya nih, charger? Ada chargernya? Nggak ada kan? Pertanyaannya, pihak outlet resmi misalkan di iPhone atau di iBox atau di Samsung, ini nggak ada chargernya ya. Nanti kalau beli charger yang resmi ini dijual ini di sini, ini charger iPhone ini yang 20 watt atau 30 watt, ini chargernya ini ya punyanya iPhone atau punyanya Samsung, gampangannya gitu. Ini yang 45 watt super fast charging untuk apa namanya? Untuk S24-nya pakainya ini ya. Pertanyaannya, ada nggak outlet yang ngomongin nanti ngecasnya pakai power bank ini ya? Kan itu nggak ada chargernya. Nanti ngecasnya pakai power bank ini ya, pakai power bank yang ini. Apakah pernah ditawarin atau disarankan untuk memakai power bank? Kan enggak. Gitu loh. Tidak mungkin pihak
iBox atau pihak Samsung outletnya menawarkannya power bank itu tidak mungkin. Pasti yang ditawarkan, kan itu belum ada chargernya, kita menyediakan charger juga kok. Ditawarkan charger yang resmi, yang harganya pasti selangit. Ya memang harganya mahal. Itu loh. Tidak pernah lah mereka itu menawarkan untuk kita memakai power bank. Itu tidak pernah. Bener nggak? Nah, disitulah makanya kita harus menyimpulkan sendiri, ya. Kalau penggunaan power bank itu, kita menggunakannya harus secara bijak, ya. Bukan berarti kalau kita menggunakan power bank itu tiap hari kita menggunakan power bank untuk perangkat kita. Itu tidak, sangat dianjurkan. Itu kalau menerima saran saya, ya, menerima omongan saya. Bagi teman-teman yang nggak menerima atau mau mungkin karena perangkatnya bisa gonta-ganti terus, uangnya banyak, terus habis itu mau modelnya seperti ada power bank terus seperti itu, tidak menerima saran saya, itu tidak masalah. Saya hanya men-share ke teman-teman, ya, bagi mereka yang mau menerima aja. Bagi teman-teman yang tidak mau menerima, tidak apa-apa. Itu kan hak dari kalian sendiri gitu loh. Cuman saya hanya menceritakan, memberi saran bahwa kalau power bank itu bukan makanan harian, ya, untuk gadget atau perangkat kita. Yang untuk harian itu ya tetap aja charger gitu loh. Bukan chargerin, ya. Chargerin itu channel saya, ya. Paham ya? Jadi yang untuk harian ke gadget kita atau perangkat kita ya tetap charger. Sementara kalau yang namanya kita menggunakan power bank di saat kita yang namanya emergency, keadaan darurat, keadaan mati lampu, keadaan tidak ada colokan, keadaan tidak ada listrik, baru kita gunakan power bank. Dan itu perlu diingat dan digarisbawahi, penggunaan power bank harus kita pastikan jangan sampai kita terlena, artinya kita tinggal begitu aja ketika kita mengecas. Misalkan nih, kalau video-video saya sebelumnya, selalu ketika kita mengecas, ini pakai charger ya, kita mau ngecas, selalu aku bilang jangan sampai full 100%. Untuk kesehatan baterai loh, ini pendapat saya ya, pendapat saya setelah banyak masukan-masukan atau literasi atau apa yang aku praktekin sendiri, ya, itu pengecasan cukup sampai 95%. Itu cabut. Walaupun bisa dipakai, misalkan ada charger, kita ngecas terus ketiduran, itu enggak masalah, itu enggak apa-apa. Tapi bukan berarti harus seperti itu terus tiap hari, kan enggak. Gitu loh. Ya kan? Enggak harus tiap hari charger tidur, enggak. Tapi ini kita bicara mengenai kesehatan baterai. Ya, kesehatan baterai itu kalau ngecas pun di saat 30%, tidak posisi dalam lowbat. Bahkan dalam literasi yang aku baca, 50% tuh mereka pada ngecas. Nah, untuk kesehatan baterai, kita bicara kesehatan baterai loh ya. Nah, itu. Jadi dia di 50%. Nah, begitu juga dengan kita dalam ngecas pakai charger aja aturannya seperti itu, apalagi kita ngecas pakai power bank yang jelas ada daya listrik yang udah dimasukkan ke sini begitu banyak, terus habis itu untuk ngegas ke perangkat kita. Gitu loh. Ya kan? Kalau dari listrik, ya kan, kita masuknya ke sini, baru ke perangkat kita. Kalau ini dari sini langsung ke perangkat kita. Gitu loh, ya. Jadi harus dipahami, ya, dalam penggunaan
power bank harus kita bijak. Gunakan power bank itu keadaan emergensi saja. Ya. Jadi itu sedikit cerita atau pemaparan saya mengenai penggunaan power bank, karena di kolom komentar banyak mendiskusikan soal power bank ya. Jadi aku sedikit menceritakan bagaimana penggunaan power bank yang baik dan benar dan digunakan waktu kita emergensi. Ya, keadaan darurat. Itu aja. Oke. Saya kira cukup sekian dulu informasi saya mengenai penggunaan power bank. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, komen. Oke, thank you ya.